Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada rekan-rekan VCT Jabar Batch 6 ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 4 memiliki kesempatan untuk melaksanakan meeting kali ini dengan tema manajemen pendidikan di era digital. Sebentar. Di era digital. Nah, di era digital. Nah, di mana di sini saya akan memperkenalkan dulu. Untuk presenter kita kali ini adalah Bapak Unai Rusli MPD dari SMPN 3 Padaherang. Selanjutnya ada moderator yaitu Bapak Rinda Fauzian dari MTSN 1 Pangandaran dan juga saya sendiri Rani Febriani SPD dari SMPN 1 Cijulang sebagai host. Nah, untuk memulai acara ini mari kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara meeting kita kali ini dan bola akan saya serahkan kepada moderator yakni Bapak Rinda Fauzian. Kepada Bapak Rinda Fauzian saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, ini ada WA dari Bu Yani, katanya nggak bisa masuk, minta meeting numbernya. Mungkin Bu Rani bisa ngasih meeting number. Gimana Pak? Bu Yani minta meeting. Gimana Pak? Bu Yani minta meeting numbernya. Kayaknya nggak bisa masuk. Suaranya kurang jelas Pak, mohon maaf. Ini Bu Yani minta meeting number. Bentar ya. Meeting number ada di player kan Pak, sama di itu? Katanya nggak bisa masuk. Minta yang ditulis kali biar langsung di. Ya, bentar, saya masukin dulu. 583 254 155. 115 Bu. 584 itu ada di flyer kan Pak? 155 ya? Iya. 584 mana? 254 ya. 583 254. Itu udah saya masukin di grup 583 254 155 itu yang sesuai di flyer. lima delapan tiga 254 155 itu ada di player kan Pak Bu Yani? Udah tahu ini nggak bisa masuk katanya. Masuk kok Pak, saya juga pakai ini. Oke, apakah dilanjut atau nunggu Bu Yani masuk aja? Gimana? Bagaimana Pak? Langsung aja dimulai atau Pak? Ya, ya. Sambil dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rani sebagai host sudah memberikan waktu kepada saya untuk memulai untuk menjadi moderator. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan mendengarkan paparan materi dari presenter dengan judul manajemen pendidikan di era global. Alhamdulillah presenternya sudah nampak hadir.
yakni Bapak Dr. Andes Unai Rusli, MPD. Beliau merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 3 Padaherang. Jabatannya kepala sekolah, kemudian pengalaman tugasnya sebagai guru mapel IPS di SMP Negeri 2 Mangunjaya tahun 1999 sampai tahun 2015. Kemudian menjadi kepala sekolah SMP Negeri 6 Padaherang tahun 2015 sampai tahun 2020. Kemudian menjadi kepala sekolah SMP Negeri 3 Padaherang Maret tahun 2020 hingga sekarang. Alhamdulillah, presenter kali ini adalah memang orang yang sudah teknokrat atau yang ahli dalam bidangnya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Unai Rusli untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Silahkan Pak Unai. Ya, terima kasih Pak Rinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada kesempatan ini bersama-sama melaksanakan kegiatan meeting dalam rangka melaksanakan tugas VCT Jawa Barat Batch 6. Namun sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir bersama-sama dalam kegiatan ini. Kemudian khusus ini Bu Yani, selamat datang. Ibu sudah masuk di room kami, terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai. Ini di jam saya jam 15.52. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan judul manajemen pendidikan di era digital. Konsepnya begini. Jadi di sini di judul itu ada dua bagian. Yang pertama ada konsep manajemen pendidikan dan yang kedua ada era digital. Jadi saya sebelum menyampaikan apa yang dimaksud dalam penjabaran di judul ini, maka saya ingin menyampaikan terlebih dahulu konsep-konsep yang ingin dibahas dalam kesempatan ini. Pertama adalah manajemen pendidikan. Ini saya merangkum dari berbagai sumber bahwa manajemen pendidikan itu adalah segala usaha mendayagunakan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Artinya begini, di sini ada sumber daya pendidikan banyak, ya, ada dibagi dalam beberapa kelompok. Pertama kelompok sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam. Di sini adalah sumber daya material, ya. Kemudian yang ketiga ada sumber daya modal. Kalau di pendidikan itu sumber dana ya yang diberikan pemerintah kepada sekolah. Nah, tentu saja di dalam manajemen pendidikan hal yang harus dilakukan adalah bagaimana pengelolaan pendidikan itu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Artinya berhasil guna dan berdaya guna. Ya, tujuan pendidikan itu tergantung dari level manajemen pendidikan itu sendiri. Mulai dari tujuan pendidikan secara makro, ya, di Indonesia yang tercantum dalam sistem pendidikan nasional, kemudian tujuan pendidikan sampai di level manajemen ke bawah yaitu pemerintah daerah, itu dinas pendidikan, kemudian paling bawah itu tujuan pendidikan di tingkat sekolah. Nah, saya tidak akan membahas hal yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Artinya bahwa secara umum tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Itu barangkali kalau saya rangkumkan dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, jika ditinjau dari sisi pelaksanaan fungsi manajemen itu sendiri, bahwa manajemen pendidikan itu adalah salah satu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, itu sudut pandang dari pelaksanaan fungsi manajemen itu sendiri.
Yang kedua, konsep yang kedua adalah era digital. Saya merangkumnya bahwa era digital itu adalah zaman atau kurun waktu tertentu atau dekade tertentu yang ditandai dengan munculnya media baru hasil teknologi yang lebih memudahkan masyarakat dan sering digunakan dalam menerima informasi lebih cepat. Pak Unai, punten. Yang kedua, bahwa zaman di mana teknologi digital mendominasi pemenuhan kebutuhan informasi manusia secara cepat dalam berbagai aktivitas kehidupan. Nah, era digital ini barangkali sudah dirasakan saat ini. Apalagi kita di era sekarang ini kita banyak melihat hal-hal yang berkaitan dengan kenapa sih sekarang dinamakan era digital gitu. Nah, kita Unai, sendiri, mohon maaf, Pak Unai, ya, Pak Unai, ya, ini ya, belum share konten, Bapak belum share konten, maaf. oh belum, oh iya, tadi kan udah, sebentar, Barangkali Bapak. sebentar, maaf. Ini yang mana ya? Itu udah diatur di apa saya ya? Udah, bola mah udah di Bapak dari tadi, Pak. Oh. Assalamualaikum, Pak Unai. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Bu. Pami bade share konten langkung saya nu di pali luhur sebelah kiri, Pak. Akhir, oh iya ini. Mohon share. Aya, atas diklik. Atas. Atas. Klik share, terus share konten, Pak. Sebentar. Bentar. Ini enggak ada. Oh. Share konten. Ada? Ya, ada Pak. Kok jadi stop? Ya ini udah? Udah Pak, silakan Pak. Dilanjut. Ya. Yaitu tadi saya menjabarkan konsep tentang manajemen pendidikan dan era digital. Nah, ingin saya sampaikan di sini adalah tantangan-tantangan pendidikan yang dihadapi pada era digital sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa internet dan gadget khususnya sudah bukan barang langka lagi di kalangan anak didik maupun masyarakat pada umum. Nah, kita lihat semuanya dari mulai anak SD sampai apalagi yang sudah besar, barangkali itu mereka sudah hampir memiliki HP semuanya. Kemudian menjamurnya penyelenggaraan pendidik online saat ini, termasuk kita ya. Sekarang mulai pelatihan-pelatihan secara online.
Kemudian tuntutan dunia kerja yang mayoritas dikendalikan oleh teknologi digital. Terjadi perubahan pada pola belajar, pola bermain, pola hidup di kalangan anak. Maksudnya begini, kalau kita bandingkan antara pola belajar pada masa kita, pada masa saya di zaman SD, SMP, SMA, dan saat ini, anak pada saat ini, mereka anak-anak saat ini lebih cepat mengakses bahan-bahan ajar dan lain sebagainya melalui internet, melalui Android. Kemudian pola bermain juga begitu. Sekarang saya lihat ada suatu pengalihan atau perbedaan pola main anak-anak. Kalau dulu main kita itu banyak gerak, kemudian banyak bersosialisasi dengan teman-teman lain. Kalau saat ini kelihatannya anak itu lebih cenderung untuk individualis dan asik dengan mainannya di HP. Nah, kemudian selanjutnya kemudahan memanfaatkan teknologi digital itu juga selain ada dampak positifnya juga berisiko dapat menjauhkan anak didik dari nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat. Maksudnya begini, di dunia maya banyak sekali ditayangkan jadi 63. Banyak ditayangkan konten-konten yang memang tidak sesuai untuk ditonton oleh kalangan anak sendiri. Sehingga di sini diperlukan pengawasan dari orang tua itu sendiri. Hanya masalahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam pemanfaatan internet, pemanfaatan digital itu adalah bahwa orang tua itu di kebanyakan sumber dayanya masih kurang untuk menguasai atau memahami pemanfaatan dari internet. Selanjutnya itu barangkali tantangan-tantangan diantaranya banyak lagi hal yang lainnya yang bisa dijadikan tolak ukur bagi pendidikan supaya penyelenggaraan pendidikan itu bisa lebih baik. Nah, konsep saya begini, bagaimana manajemen pendidikan mampu menjawab tantangan pendidikan di era digital. Nah, saya ingin beberapa hal yang jadi fokus saya. Yang pertama itulah adaptif terhadap berbagai perubahan. Artinya begini, manajemen pendidikan dalam hal ini barangkali bisa saja itu manajemen di level sekolah, manajemen pendidikan di level sekolah maupun middle management dan seterusnya gitu ya. Pertama itu adaptif terhadap berbagai perubahan. Nah, perubahan yang terjadi saat ini sangat pesat, baik perubahan secara fisik, secara material maupun non material di era digital. Ya. Kemudian perubahan juga pola perilaku. Kalau dulu hal-hal yang sifatnya yang kita butuhkan kita langsung secara fisik, misalnya butuh makanan dan lain sebagainya, kita secara fisik berangkat membeli makanan dan memerlukan waktu. Tapi saat ini barangkali perubahannya telah terjadi yang sangat hebat sekali, banyak promo dan lain sebagainya, kita tinggal melalui Android, kita bisa memesan makanan dan lain sebagainya, kita bisa bertransaksi dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu perlu diimbangi oleh sebuah paradigma dari manajemen pendidikan yang harus siap menghadapi berbagai perubahan secara cepat. Yang selanjutnya artinya di sini dibutuhkan manajemen pendidikan yang harus memiliki tata kelola pendidikan secara sistematis. Artinya di sini enggak lagi kita 100% berbasis manual, tapi juga ya berbasis digital gitu, supaya ada sisi kecepatan, percepatan informasi dan lain sebagainya. Kemudian manajemen pendidikan itu harus berbasis data. Nggak bisa sekarang, jadi di era digital ini data itu merupakan nomor satu gitu ya. Bagaimana kita mengumpulkan data dan lain sebagainya itu cukup mudah di era digital gitu. Artinya kita apa yang harus kita kelola itu data harus dijadikan tolak ukur yang paling utama, yang paling utama. Selanjutnya
manajemen pendidikan itu di tingkat manajemen itu harus ada peningkatan mutu sumber daya. Mutu sumber daya ini termasuk peningkatan sumber daya manusianya, peningkatan mutu Nice, sumber daya materialnya, ampun makin ganteng aja. kemudian peningkatan sumber daya modalnya dan lain sebagainya. Karena ini tuntutan. Selanjutnya, bagaimana sumber daya itu bisa diakselerasikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang real saat ini maupun yang di masa yang akan datang. Nah, artinya bagaimana sumber daya itu kita kelola gitu ya, kita tingkatkan kualitasnya agar bisa menghadapi tantangan saat ini dan di masa yang akan datang. Sehingga nanti diharapkan ada sisi perubahan paradigma manajemen pendidikan dalam menjalankan fungsi manajemennya. Nah, maksudnya begini, perubahan dalam cara pandang manajemen pendidikan itu baik terhadap perencanaan, baik terhadap pelaksanaan, baik pengorganisasian dan seterusnya gitu. Jadi itu diorientasikan dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan di era digital saat ini seperti apa yang tadi saya sampaikan. Sehingga nanti hasilnya adalah pencapaian tujuan pendidikan secara terukur. Karena berbasis data, karena dikelola secara sistematis, artinya ya manajemen pendidikan itu memiliki tujuan yang terukur. Jadi tahap-tahapnya bisa dicapai secara terukur. Nah, pada akhirnya output dari manajemen pendidikan itu sendiri itu akan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Nah, tentang mutu layanan pendidikan ini baik secara layanan terhadap internal pendidikan maupun eksternal pendidikan. Dalam artian kalau berbicara di lingkungan sekolah, kita bisa memberikan manajemen itu bisa mampu memberikan layanan terhadap warga sekolah, terhadap siswa, terhadap stakeholder kita gitu. Itu barangkali gambaran sepintas bagaimana manajemen menjawab tantangan pendidikan di era digital. Nah, perlu saya sampaikan, saya di sini tidak banyak menyampaikan teori bagaimana manajemen pendidikan sendiri. Ini banyak sekali ya sumbernya. Ya, bahas satu persatu. Nah, namun yang perlu saya sampaikan kepada ibu sekalian bahwa bagaimana manajemen pendidikan ini mampu menghadapi tantangan di era digital. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan kepada ibu sekalian. Mudah-mudahan ini, karena ini secara umum global, barangkali mudah-mudahan nanti di pertanyaan-pertanyaan banyak hal-hal yang lebih spesifik barangkali pada praktiknya di lapangan. Itu saja Pak Rinda bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya serahkan kembali kepada Pak Rinda sebagai moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Unai telah menyampaikan materi. Ini ada pertanyaan dari Bu Ella Rokayah, Pak Unai. Ya. Pertanyaannya ini. Bentar, ini dulu. Tentang polemik digital, Pak Unai. Di sisi lain kita harus mengikuti arus zaman online. Di sisi lainnya lagi, anak-anak bahkan sedari usia masih bayi sudah dikenalkan, sehingga anak ketergantungan dan akibatnya anak menjadi cepat marah apabila HP diambil orang tua. Artinya dari kecil anak sudah diberikan handphone supaya dia asyik dengan dunianya sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus tersebut? Dari pertanyaan dari Bu Ella. Ya, terima kasih Pak Bu Ella ya. Selamat sore, bagus sekali itu pertanyaannya. Bahwa memang betul
sejak usia anak itu masih bayi, itu anak memang sudah diperkenalkan oleh orang tuanya, misalnya pada salah satu produk digital yaitu HP. Nah, itu juga karena dampak kemajuan teknologi. Saat ini misalnya masih di dalam rahim saja, itu kadang kala ada biasanya ibu yang memperdengarkan musik klasik ke dekat perut yang lagi hamil gitu ya. Karena ada sebuah teori yang mengatakan dengan musik klasik itu bisa atau mampu meningkatkan kecerdasan anak. Kalau dulu kita orang tua itu biasanya kita ngaji gitu ya, sering membaca Quran gitu orang tuanya supaya terdengar oleh janin. Nah, saat ini lebih modern lagi, barangkali bacaan Quran itu dimasukkan ke HP lalu didekatkan ke perut ibu yang lagi hamil, ibunya malah tidur gitu. Nah, itu kemajuan teknologi ya. Ini ada barangkali memang betul ketergantungan anak terhadap HP. Nah, akibatnya ada anak secara emosional barangkali itu mudah marah dan lain sebagainya. Bagaimana kita untuk menghadapi kasus tersebut? Pengalaman saya ini dasar pengalaman ya. Untuk mengatasi anak ketergantungan terhadap HP, barangkali lihat dulu kondisi anaknya dulu. Jadi bagaimanapun anak itu kita sendiri, justru faktor penyebabnya itu udah kita sendiri orang tua gitu ya. Karena memang ada, untuk membelinya ada, HP-nya juga ada gitu ya. Hingga anak yang masih usianya dini gitu sudah dibelikan HP, bahkan pada usia SD aja udah yang diobrolkan bukan lagi masalah permainan ketika mainan di seharian mereka, tapi malah membicarakan masalah Facebook dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pendidikan itu intinya adalah keteladanan dalam pengertian bahwa ketika kita ingin agar anak kita tidak tergantung terhadap HP, artinya kita juga sama gitu ya. Harus sama seperti itu, hal-hal tertentu saja, jangan sampai bahwa HP itu dijadikan istilahnya orang kedua gitu ya. Jadi selalu dibawa-bawa, terus mending dibawa-bawa, tapi terus-terusan gitu kita chattingan dan lain sebagainya. Itu kan akan ditiru oleh anak. Artinya apa? Ada tahapan-tahapan tertentu bagaimana ketika anak sudah, maksudnya begini, ketika anak sudah terlanjur ketergantungan terhadap HP, maka banyak cara sebetulnya. Yang pertama, bisa anak supaya bisa lebih fokus terhadap permainannya, artinya lebih baik anak bermain dengan teman-temannya gitu ya. Kemudian Bapak, Ibu, misalnya setelah anak masuk di pendidikan formal di SD gitu ya, di SMP, kalau ada pendidikan yang non formal ya di lingkungan masyarakat seperti madrasah, lebih baik kita masukkan ke madrasah, atau anak disibukkan dengan belajar ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu ya yang cara-cara yang kedua. Kalau anaknya itu masih kecil misalnya, itu kita mengalihkan fokus anak jangan sampai ke HP, dan diri kita sendiri yang jadi teladan bagi anak. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Pak Unai atas jawabannya. Mungkin itu Bu Elah ya, jawaban dari Pak Unai berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disebutkan tentang tadi kasus di rumah tangga yang memang si bayi, katakanlah bayi atau anak kecil yang dari kecilnya diberikan fasilitas alat komunikasi atau handphone sebagai teman dekatnya, sehingga menurut pemahaman dari presenter itu bergantung kepada keteladanan dari ibu bapaknya dalam memberikan pelayanan pendidikan di keluarga. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan
di sini Bu Ella sudah meninggalkan room. Alhamdulillah, Bu Yani ini sudah ada 40 peserta. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan, Pak Unai? Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sekian saja ya, Pak Dinda ya. Ya, kalau tidak Ya, kita cukupkan sekian saja. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti dengan setia kegiatan ini. Terima kasih kepada moderator, pada host, juga Ibu Instruktur. Terima kasih atas bantuan dan dorongannya. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.